Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sehat, kembali berjumpa bersama Alpisde yang kembali akan menyampaikan seputar keamanan pangan dalam proses budidaya, dan yang jelas adalah usaha budidaya pertanian, baik itu pangan, padi palawija, hortik maupun perkebunan. Apa yang akan kita bahas hari ini? Tunggu sebentar sahabat sehat, bahwa kita sudah mencoba membahas mulai dari keamanan pangan, ya, dari produk-produk yang aman itu yang bagaimana, kemudian cemaran itu cemaran apa saja, kemudian teknik-teknik budidaya dan sebagainya, apa yang dimaksud dengan GAP dan sebagainya. Sahabat sehat, kembali pada hari ini kita akan mencoba membahas apa yang dimaksud dengan apa atau bagaimana proses registrasi kebun untuk menuju produk yang bersertifikat atau menuju sertifikasi, ya sahabat sehat. Untuk yang baru bertemu dengan channel Alpisde, silahkan simak untuk video-video sebelumnya. Kita sudah jelaskan apa itu yang dimaksud dengan GAP, kemudian kriteria-kriteria yang harus dilakukan, tanggung jawab seorang pelaku usaha dan sebagainya. Apa sih tujuan daripada penerapan GAP ini? Silahkan simak pada video-video sebelumnya. Sahabat sehat, hari ini kita akan mencoba membahas proses registrasi kebun menuju sertifikasi, ya. Yang pertama itu adalah kebun GAP. Artinya kebun GAP adalah kebun yang sudah menerapkan cara budidaya tanaman yang baik, yang dibuktikan dengan nomor register kebun berdasarkan sertifikat yang dimiliki oleh para pelaku usaha, petani, individu, asosiasi dan sebagainya. Jadi itu disebut dengan kebun GAP, artinya kebun yang sudah menerapkan cara budidaya tanaman yang baik. Nah, sampai hari ini banyak pelaku usaha kita, banyak petani kita yang tidak memiliki kebun yang disebut dengan kebun GAP karena mereka tidak pernah mendaftar, ya, dan tidak pernah didaftarkan, baik itu mendaftar sendiri maupun dibantu oleh teman-teman petugas penyuluh lapangan yang ada di wilayah masing-masing. Nah, seharusnya teman-teman penyuluh ini memberikan semangat kepada mereka untuk bisa mendaftarkan kebun mereka sebagai kebun GAP atau kebun yang terregister dan kebun yang terjamin dalam proses penerapan cara budidaya tanaman yang baik. Nah, jadi setelah mereka mendapatkan sertifikat kebun GAP tadi, mereka di mana mendapatkan sertifikat kebun ini? Ya, Dinas Pertanian terkait ini, ya. Ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa untuk mendapatkan sertifikat kebun, daftarkan kebun Anda dengan berikut dengan dokumen-dokumen bukti-bukti bahwa para pelaku usaha telah menerapkan kriteria-kriteria yang harus dilaksanakan dalam proses penerapan cara budidaya tanaman yang baik, ya, melalui dinas kabupaten dan dilanjutkan kepada dinas provinsi yang nanti akan dilakukan surveilan dan penilaian apakah dokumen yang disampaikan kepada mereka ini sesuai dengan praktek di lapangan yang telah dilaksanakan oleh pelaku usaha. Setelah ini sudah didapatkan, maka kebun ini dianjurkan, ya, diharapkan, ya, dan wajib seharusnya untuk dilakukan sertifikasi produk PSAT-nya. Ya, artinya sertifikasi produk PSAT, produk segar asal tanaman ini yang nantinya akan menjamin bahwa produk itu benar-benar aman, ya, benar-benar bermutu dan benar-benar berdaya saing. Jadi
produk ini harus didaftarkan kepada instansi atau lembaga yang menangani tentang sertifikasi produk segar asal tanaman, ya. Siapa yang melakukan ini atau kemana kita harus mendaftarkannya? Pendaftaran dilakukan kepada lembaga sertifikasi swasta bisa, jika memang ada di situ lembaga swasta yang bergerak di bidang sertifikasi produk pangan segar. Kemudian bisa melalui apa yang dimaksud dengan OKKPD. Kalau di pusat disebut dengan OKKP, ya, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Pusat, OKKPP, ya. Kalau daerah atau provinsi, dan ini masih ada hanya di pusat, di kementerian, ya, kemudian Kementerian Pertanian dalam hal ini, kemudian di daerah itu di provinsi, ya. Apa ini di provinsi, apa namanya? Itu OKKPD, OKKPD, ya, bukan OKK, bukan, tapi OKKPD, otoritas lagi, salah sebut lagi, sahabat sehat, ya. Jadi OKKPD itu Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah, ya, bukan otoritas yang lainnya. Dan yang ketiga yaitu lembaga sertifikasi pemerintah lainnya, ya. Ya, sebenarnya OKKPD juga pemerintah, ya. Jadi itu, jadi para pelaku usaha mendaftarnya ke sana. Kalau tidak tidak paham apa yang harus dilakukan, silakan berkomunikasi dengan petugas-petugas lapangan yang ada. Saya yakin mereka mengerti dan mengetahui apa yang dimaksud dengan atau siapa OKKPD itu, ya. Jadi sahabat sehat, untuk pendaftaran atau registrasi proses registrasi kebun untuk menuju sertifikasi ini, ya, maka jika kebun ini sudah didaftarkan, akan ada produk-produk nantinya yang akan dihasilkan, yaitu berupa Prima 3, Prima 2, Prima 1, dan barangkali organik, ya. Jadi untuk proses budidaya tanaman, untuk mendapatkan Indogap, yaitu HACCP, maka untuk mendapatkan Prima 1 itu harus menerapkan Indogap atau Gap Indo HACCP, dan untuk mendapatkan Prima 2 sebagian menerapkan GAP, kemudian Prima 3 sebagian menerapkan GAP dan perlindungan tanaman serta pemupukan, ya. Jadi sahabat sehat, kalau proses budidaya untuk mendapatkan Prima 1 itu sebenarnya tidak susah, hanya menerapkan GAP, Indo dan HACCP. Kemudian Prima 2 itu sebagian dari proses anjuran, sangat dianjurkan dan wajib tadi untuk dilaksanakan. Dan untuk Prima 3 itu sebagian daripada GAP, ya, serta melakukan proses perlindungan tanaman serta pemupukan. Jadi artinya di sini proses budidaya biasa yang dilakukan oleh petani, asalkan proses perlindungan tanamannya, penggunaan pestisida sesuai dengan kriteria atau anjuran-anjuran yang diberikan. Kemudian untuk proses pasca panen, untuk mendapatkan Prima 1 itu harus menerapkan HACCP, ya. Artinya HACCP adalah HACCP itu terkait dengan higienis dan sebagainya, ya. Kemudian untuk mendapatkan Prima 2 itu good handling practices yang harus dilaksanakan. Yang ketiga yaitu untuk mendapatkan Prima 3
pada proses pasca panen harus menerapkan higien sanitasi, jadi sanitasi yang higienis. Kemudian untuk produk olahan juga harus menerapkan HACCP, kemudian GMP, good manufacturing, proses pengemasan, kemudian higienis, standar higienisnya. Jadi itu yang harus dilakukan untuk produk yang olahan primer. Seperti kalau misalnya ternak, itu harus menerapkan HACCP dan harus mendapatkan sertifikat HACCP, kemudian GMP untuk ternak ya, nomor kontrol veterinernya, kemudian higienis standarnya. Demikian sahabat sehat, barangkali apa yang harus dilakukan dalam proses registrasi menuju produk bersertifikat. Semoga dapat dipahami, semoga dapat dimengerti dan aman keluarga kita, terhindar dari cemaran-cemaran yang berbahaya yang terbawa pada pangan yang akan kita konsumsi. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam untuk keluarga.